Halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jawaban UAS Kimia tahun 2023 semester ganjil. Jadi silahkan disimak baik-baik ya. Nomor 11 ya. Reaksi yang termasuk ke dalam kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan kimia adalah kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan yang fasanya sama. Nah, kalau dia itu kesetimbangan kimia, itu dia senyawanya berbeda. Kita lihat ya, yang A, karbon dalam solid ditambah H2O dalam fasa gas menghasilkan gas karbon monoksida dan juga gas hidrogen. Ini jelas salah karena di sini ada fasa yang berbeda yaitu fasa karbon. A yang salah. Kemudian yang B, Ag aqueous ya atau larutan ditambah Fe2 plus aqueous menjadi Ag solid dan juga Fe3 plus. Ini juga salah. Kenapa? Karena di sini fasa Ag itu adalah solid. Kemudian yang ketiga, gas NO2 menjadi gas NO ya ditambah gas oksigen. Nah ini benar ya, karena kalau kita lihat di sini fasanya sama semua, yaitu gas, tetapi senyawa berbeda. Di reaktan itu dia senyawanya nitrogen dioksida, sedangkan di produk itu nitrogen monoksida dan juga gas oksigen. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Kemudian nomor 12. Pernyataan yang tepat jika delta G suatu reaksi bernilai positif adalah delta G bernilai positif berarti reaksinya itu dia spontan atau tidak? Tidak spontan. Reaksi tidak spontan. Sehingga kalau misalkan reaksinya tidak spontan berarti eh, ketika dia berarti tidak spontan kan? Berarti dia apa? Lebih menyukai ke arah reaktan dibanding ke produk. Yang A, reaksi terjadi secara spontan ini salah ya, karena di sini delta G-nya itu bernilai positif. Reaksi terjadi spontan itu ketika delta G bernilai nol. Sorry, spontan itu ketika delta G bernilai negatif. Kalau nol itu dia kesetimbangan. Kemudian yang B, reaksi cenderung mempunyai nilai K lebih besar daripada satu. Ketika nilai K lebih besar daripada satu, berarti reaksi lebih menyukai ke arah produk. Atau bisa dikatakan reaksi spontan. Ini juga salah yang B. Kemudian yang C, kesetimbangan reaksi akan terletak di sisi produk. C juga salah ya. Kemudian ini salah. D, produk yang dihasilkan akan sedikit. Nah ini benar ya. Karena tadi ketika dia tidak spontan maka justru reaksinya tidak akan terjadi gitu. Tidak akan terjadi ke arah produk. Atau dia lebih menyukai ke arah reaktan. Kemudian 13. Saat jumlah mol gas pada produk lebih kecil dibanding mol gas yang bereaksi, hubungan matematis Kp dengan Kc pada reaksi tersebut adalah hubungan Kp Kc itu persamaannya adalah Kp sama dengan Kc kali RT delta N. Delta ini adalah mol gas produk dikurang mol gas reaktan. Nah, di sini dikatakan jika saat jumlah mol
gas produk lebih kecil dibanding mol gas yang bereaksi, berarti mol gas produknya kecil dibandingkan mol gas yang bereaksi. Berarti katakanlah kalau misalkan mol gasnya itu kecil, katakanlah ini satu, di sini reaktannya dua ya. Kan mol gas produk itu lebih kecil dibanding mol gas reaktan. Jadi nanti delta ini itu akan sama dengan min satu. Ini kita asumsikan mol gasnya itu satu, mol gas produknya itu satu, sedangkan mol gas reaktannya dua. Nanti delta-nya sama dengan satu, min satu. Nah, ketika delta-nya min satu, berarti kan nanti persamaan menjadi Kp, Kc, R, delta, min satu. Yang artinya ini sama aja kayak Kp sama dengan Kc dikali 1/RT. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan Kp itu akan lebih besar dibanding Kc. Karena kan Kc-nya ini, nah, Kp itu kan sama dengan apa? Oh, sorry. Kp-nya itu akan lebih kecil dari Kc. Karena itu ya, karena Kp itu kan sama dengan Kc dibagi RT. Jadi nanti nilai Kc dibagi RT. Dia kan mengecil. Jadi jawaban yang tepat adalah ya. Jika reaksi hidrodisosiasi HAC ini asam asetat jadi H plus dan Ac min memiliki nilai Ka 1,75 kali 10-5, maka nilai kesetimbangan untuk reaksi kebalikannya adalah HAC menjadi H plus ditambah Ac min. Ketika dia dibalikan, jadi kan jadi nanti H plus ditambah Ac min menjadi HAC. Nah, ini punya nilai K. Nah, berarti nanti nilai keaksen yang ini, itu keaksen itu sama dengan 1/K. Keaksen sama dengan, di sini K-nya 1,7, jadi 1/1,75 kali 10 min. Min 5. Hasilnya adalah yang C. Jika pada suatu reaksi yang sudah seimbang ditambahkan lagi pereaksi, maka terjadi, oke. Nah, misalkan reaksinya itu A menjadi B, kesetimbangan. Nah, ini pada kesetimbangannya. Ketika kita menambahkan A, kita dalam sistem ini kita menambahkan A, nanti reaksi yang terjadi akan mengarah ke kebalikannya, yaitu ke arah B gitu. Maka yang akan terjadi adalah kenaikan jumlah produk ini adalah benar ya. Penurunan jumlah produk salah. Perubahan nilai K itu tidak berubah ya. Ketika A ditambahkan, di sini nilai K tidak berubah. Kemudian tidak mengubah nilai Q ini salah juga. Kemudian pergeseran kesetimbangan ke reaktan, seharusnya ke produk. Kemudian di antara persamaan reaksi kesetimbangan berikut, reaksi yang akan bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar adalah, oke, reaksi akan bergeser ke kanan jika tekanan oke. Jika P diperbesar, reaksi akan mengarah ke arah jumlah mol gasnya, mol gas sedikit. Kita tinggal cari aja nih, mana di antara reaksi-reaksi ini yang
jumlah mol gasnya sedikit di arah kanan ya. Di sini kan kanan dikatakan. Berarti kita nyari yang di antara A, B, C, D, E ini yang reaksinya jumlah mol gasnya itu lebih sedikit di produk. Yang A dulu. Nah, SS ditambah O2 gas ya menjadi SO2. Nah, di sini di reaksi yang A jumlah mol gas di reaktan itu adalah satu ya. Ini aja nih. Sedangkan di produk juga satu. Berarti mol gas A di kiri dengan mol gas A di kanan itu sama-sama besar. Jadi ini salah. Kemudian yang B. Gas H2 ditambah gas I2 menjadi 2HI. Ini juga salah. Kenapa? Karena di sini kita lihat, ini mol gasnya satu kan, H2. Terus I2 juga mol gasnya satu. Jadi total gas di reaktan itu adalah 2. Sedangkan di produk juga 2. Ya, sama aja ya. Berarti bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang C. 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2 gas. Nah, ini yang benar ya yang C. Karena kalau kita lihat, sorry. Salah ya. Salah juga. Karena kalau kita lihat di sini yang sedikit itu justru yang di kiri kan. Di reaktan jumlah mol gasnya itu adalah 2. Sedangkan di produk jumlah mol gasnya itu adalah 2 ditambah 1 jadi 3. Ini yang di kanan justru yang besar. Jadi ini juga salah. Kemudian yang D, C dalam bentuk solid ditambah O2 gas ya, kemudian menjadi CO2. Ini juga salah karena jumlah mol gas di kiri dan di kanannya sama. Kemudian yang E berarti gas N2 ditambah gas 3H2 ya menjadi 2NH3. Nah, ini benar ya, karena kalau kita lihat jumlah total mol gas di reaktan itu adalah 4, sedangkan di produknya ada 2. Tekanan, ketika tekanan diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih sedikit. Karena di sini di kanan atau di produk mol gas yang lebih sedikit, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kemudian nomor 17. Pada reaksi HCO3- ditambah H2O menjadi CO32- menjadi plus H3O+. Pernyataan yang benar terkait reaksi tersebut adalah kita cek yang A. CO3 merupakan asam konjugasi. Kita lihat dulu nih. HCO3 ditambah H2O menjadi CO3 ditambah H3O+. CO3 di sini dia kehilangan satu H ya. Tuh. Di sini dia kehilangan satu H dan pasangannya itu sama CO3-. Nah, kalau misalkan dia kehilangan satu H, berarti dia menyumbangkan H plus kan. Ketika dia menyumbangkan H plus berarti HCO3 di sini adalah asam. Kalau HCO3- adalah asam, berarti pasangannya adalah basa konjugasi. Kalau HCO3- adalah asam, berarti H2-nya di sini adalah basa. Nah, berarti H3O plusnya adalah pasangan dari basa, yaitu asam konjugasi. H2O merupakan basa konjugasi dari CO3 2. Ini salah. Kemudian H2O merupakan asam. Salah. CO3- merupakan basa. Ini salah. Yang benar adalah H2O merupakan basa. Suatu asam sebanyak 1 mol dimasukkan ke dalam air setelah larut di dalam larutan terdapat 10 pangkat min 5 mol ion ini. Asam ini merupakan awalnya dia ada 1 mol, ketika dimasukkan ke dalam air ternyata hanya menjadi ionnya itu 10 pangkat min 5, sangat kecil ya dibandingkan dengan jumlah asam yang dimasukkan. Berarti asam ini adalah asam lemah.
Karena kalau misalkan dia asam kuat, harusnya 1 mol, ketika satu asam dimasukkan 1 mol, maka nanti akan menjadi ion, ion juga 1 mol juga ion-ion. Kemudian yang nomor 19. Konsentrasi OH pada HCl 0,05 adalah, HCl ini merupakan asam kuat. Asam kuat kan HCl. Berarti ketika dia dilarut apa? Berarti dia akan menghasilkan H plusnya itu adalah sama dengan konsentrasi asapnya yaitu 0,05. Kita tahu bahwasanya H plus dikali OH min itu sama dengan HW yang nilainya adalah 10 pangkat min 14. Sehingga kalau kita mau nyari OH min itu sama dengan KW plus H plus. Berarti OH min itu sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 0,05. Berarti jawabannya adalah sekarang nomor 20. Contoh di bawah ini yang merupakan asam diprotik kecuali, nah, asam diprotik adalah asam yang bisa menyumbangkan 2H plus. Kita cari aja nih di antara asam-asam ini yang mana yang mempunyai apa H-nya 2 yang bisa menyumbangkan 2H plus. A H2CO3 itu merupakan bukan merupakan asam diprotik karena di sini dia bisa menyumbangkan 2H plus. H2SO4 juga merupakan asam diprotik. H3PO4 dia bukan asam diprotik tapi triprotik karena dia bisa menyumbangkan 3. Jadi jawabannya adalah dan berikut memiliki pH lebih besar atau lebih kecil dari 7 kecuali, lebih besar atau lebih kecil dari 7 kecuali, ya. Berarti di sini pH-nya harus sama dengan 7. LCl3 itu pH terdiri dari AlOH3 ya ditambah HCl. Yang mana ini merupakan asam kuat HCl, AlOH3 merupakan basa lemah sehingga ini adalah garam asam. pH-nya lebih besar daripada 7. NH4Cl itu dia terdiri dari NH3 ditambah HCl yang merupakan asam kuat HCl-nya, terus NH3 adalah basa lemah. Sehingga nanti garam yang terbentuk adalah garam uh, asam ya. Itu pH-nya akan lebih kecil dari 7. Sorry, ini juga harusnya lebih kecil dari 7 ya. Karena di sini dia dari basa lemah dan asam kuat. Kemudian yang C NH3 NH4NO3 itu dia terdiri dari NH3 ditambah HNO3. HNO3 itu merupakan asam kuat, sedangkan NH3 itu basa lemah, sehingga yang sini pH-nya lebih kecil dari 7. Kemudian CH3COONA itu terdiri dari eh, asam lemah ya, CH3COOH, kemudian NaOH itu adalah basa kuat, sehingga pH-nya akan lebih besar daripada 7. KBr itu terdiri dari KOH dan HBr. KOH itu adalah basa kuat, sedangkan HBr itu adalah asam kuat juga. Basa kuat ditambah asam kuat akan menghasilkan garam yang bersifat netral, sehingga nanti pH-nya akan sama dengan 7. Jadi yang keempat adalah okay. Kemudian nomor 22. Sebanyak 10 ml CH3COH dicampurkan dengan 50 ml larutan CH3CONA 0,02. Nilai pH dari larutan buffer tersebut sebesar, mungkin ini butuh kalkulator.
Kita tahu rumus buffer itu adalah eh, di sini dia terdiri dari CH3COOH ya dan CH3COOH. Berarti ini merupakan buffer ya, karena di sini dia asam lemah dan garamnya. Berarti ini larutan buffer. Berarti kita menggunakan rumus H plus sama dengan Ka dikali konsentrasi asam ya, per konsentrasi garamnya. Nah, di sini kan 50 mili larutan CH3COOH 0,2 mili, 2, molar, 0,2 0,2 molar dicampurkan dengan 50 mili larutan CH3CONA 0,02 molar. Nah, kita tidak bisa langsung memasukkan konsentrasinya karena di sini ada volume volume akhirnya itu beda ya. Jadi nanti volume totalnya itu adalah 100 kan. Di sini 50 ditambah 50 jadi 100. Kita cari dulu nih 50, berarti nanti V total itu adalah 100. Nah, mol CH3COOH itu sama dengan 0,2 M dikali 50 mili sama dengan 10 milimol. Nah, NCH3CO 50 kali 0,0 berarti dapat. Nah, sebenarnya kita daripada nanti harus nyari lagi volume apa konsentrasinya, kita bisa ubah rumus ini menjadi H plus eh, kali Ka mol asam per mol garam. Kenapa diubah? Karena sama aja. Karena kan di sini larutannya sama kan. Berarti nanti volumenya juga sama gitu. Volume akhirnya. Kita gunain rumus yang H plus. Jadi nanti H plus itu sama dengan Ka-nya adalah 1 kali 10 min 5 ya. 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 milimol per 1 milimol. Jadi dapat hasil 10 pangkat min 4. Nah, berarti pH itu sama dengan min log H plus. Min log ini sama dengan min log 10 pangkat min 4. 4-nya kita kedepanin jadi pH sama dengan 4. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Di dalam tubuh, konsentrasi asam karbonat berkaitan erat dengan tekanan parsial CO2. Jika level CO2 naik, maka akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan eh, saya screenshot dulu. Nah, di dalam tubuh itu sistem buffernya itu dia kayak gini.
CO2 ditambah H2O ya. H2 CO3 nanti akan menjadi A plus ditambah CO3. Ketika konsentrasi CO2 naik ya, maka nanti semakin banyak juga H2CO3 yang terbentuk di dalam cairan tubuh. Kemudian ketika H2CO3 naik berarti akan terbentuk pula H plus ya, yang lebih banyak. Oleh karena itu, dia akan semakin asam ya. Nah, kalau kita tahu konsentrasi berarti asidosis ya. Dari katanya ya asid atau asam. Kalau kaloksis itu kebalikannya justru. Ketika ini CO2 menurun, ini menurun, nanti akan sedikit H2CO3 yang terbentuk. pH-nya juga akan semakin turun. Kemudian nomor 24. Beberapa faktor memiliki pengaruh langsung pada laju reaksi kimia kecuali. Nah, yang pertama itu luas permukaan. Itu benar ya. Warna senyawa ini jelas salah. Warna itu tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Kemudian kita lanjut ke nomor 25. Oksidasi lemak dalam makanan seringkali dipercepat oleh keberadaan oksigen, panas, dan cahaya. Untuk mencegah reaksi tersebut dapat dilakukan beberapa hal kecuali penambahan pengawet, benar. Penggunaan antioksidan, itu benar. Penggunaan wadah terbuka ini salah. Kenapa? Karena ketika ya logik aja, makan itu akan cepat basi lebih, sorry, makan itu akan lebih cepat basi gitu ya. Itu ketika wadahnya terbuka. Gitu. Jadi ketika wadah terbuka nanti O2 atau gas oksigen itu juga akan semakin bebas terhadap eh, lemak ya dalam makanan. Sehingga ketika O2 ada nanti akan mudah juga teroksidasi. Kemudian gas NO2 dipanaskan dalam ruangan sehingga membentuk N2O5 menurut percampuran. Jika laju pengurangan NO2 adalah 5 kali 10 5 kali 10 2, maka laju pembentukan N2O5 itu adalah. Nah, berarti kita menggunakan rumus laju awal. Min NO2 berarti 1/4 VNO NO2 per ini delta ya, ini delta T sama dengan laju pembentukan N2O5. N2 1/2 di delta T. Nah, laju pengurangan NO2 itu yang ini teman. Laju pengurangan NO2. Berarti 1/4 kali 10 dikali sama dengan 1/2. Nah, kemudian laju pembentukan N2 itu yang delta NO2 N2O5 dibagi delta T. Katakanlah ini V N2. Jadi nanti tinggal pindah ruasin aja di sini jadi nanti ini 2 ya. Ini sama aja setengahnya dari setengahnya dari laju si N. Berarti jawaban yang benar adalah ya,
Lanjut ke nomor 27 ya. Nah, kita ini harus mencari hukum lajunya dulu ya. Untuk mencari hukum laju, kita bisa gunain perbandingan antara kita harus mencari terlebih dahulu yang konsentrasinya sama. Di sini yang konsentrasinya sama itu adalah yang pertama sama yang kedua ya. Yang A konsentrasi. Berarti nanti konsentrasi. Untuk memudahkan ya, ini kita taruh yang dua dulu. Jadi V2 per V1 itu sama dengan konsentrasi A ya, pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y per ini A1, A2 ini dikali K kan. K-nya udah pasti sama. Terus di sini konsentrasi A-nya juga sama ya, berarti kita bisa coret aja nanti V2 per V1 itu sama dengan konsentrasi B ya, I per yang ini yang data 2 ini data yang pertama. Ini 10 per min 3. Ini 5 kali 10 per min 4 ya. Per 0,2 dibagi 0,1. Angkat. Nah ini nanti hasilnya itu 2 ya. Yang ini itu 2. Terus ini juga 2 nih. 2 pangkat Y. Berarti Y itu sama dengan 1. Nah, kita udah dapat Y-nya sama dengan 1 kan. Kemudian nyari lagi. Sekarang yang nyari, ini kan orde B ya. Nah, sekarang kita nyari orde A. Untuk mencari orde A, kita gunakan konsentrasi B yang sama, yaitu data yang kedua sama keempat. Langsung aja ya, berarti V4 ya, yaitu berapa nih V4? 1 kali 10 min 3 itu 1 kali 10 min 3 ya. 1 kali 10 min 3. Terus yang V2-nya itu 1 kali 10 min 3 juga ya. Ini akan sama dengan itu A-nya 0,5 0,1. Ini pangkat X. Berarti di sini 5, ini 1. Nah, 5 pangkat berapa yang hasilnya 1? Berarti X-nya di sini sama dengan 0. Berarti nanti hukum lajunya itu adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A. A-nya kan ordernya 0 ya. Kemudian kali konsentrasi B pangkat 1. Atau ini sama aja kayak V sama dengan kali. Nah, order reaksi terhadap A adalah 1. Ini salah ya. Kenapa? Karena order reaksi terhadap A itu adalah 0 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 28. Bahan radioaktif meluruh mengikuti order 1 dengan waktu paruh 2,55 kali 10 pangkat 5. Lama waktu dibutuhkan untuk meluruh dari jumlah awal 500 gram menjadi tinggal 100 gram ya. Nah,
Di sini dia waktu paruhnya itu 2,55 2,44 kali 10 kali 5. Berarti kita eh, ini kan order satu ya. Kita ingat bahwa T atau waktu paruh dari order satu itu adalah ln 2 per K. Nah, dari sini kita bisa bisa nyari K-nya. Kita nyari K-nya berarti ln 2 T setengah. Berarti K-nya itu adalah ln 2 dibagi 2,44 kali 10 min 5 pangkat 5. Itu dapat 2,84 kali 10 pangkat min 6. Kemudian eh, itu kan untuk K-nya ya. Nah, kalau kita udah dapat K, kita bisa nyari waktu ininya dari 500 menjadi 100. Itu menggunakan persamaan ln AT ya, sama dengan ln A0 min KT. Nah, kita nyari T-nya kan. Nah, yang awalnya 500 berarti menjadi 100. Berarti ln AT-nya itu adalah 100 ya. Ln 100, ln 500, awalnya itu 500, min K-nya itu sekian ya. 2,84 kali 10 pangkat 6 kali T. Berarti ln 100 min ln 500 ini nanti dikurangin ya. Terus dibagi min ini ya. Min 2,84 kali 10 min 6. Nanti dapat hasil T. Nah, kalau kalian cari di kalkulator nanti hasilnya itu adalah 5,67. 5,67 kali 10 pangkat 5. Nah, ini ya berarti. Kita lanjut ke nomor 29. Salah satu yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Hubungan kebergantungan laju reaksi terhadap suhu diilustrasikan oleh persamaannya si Arrhenius ya, yaitu persamaan yang K sama dengan A eh, min A RT. Di mana K ini kan nanti berhubungan sama laju reaksi kan. Di sini ada juga variabel T. Kemudian suatu katalis dapat mempercepat reaksi dengan cara meningkatkan energi kinetik, salah ya. Meningkatkan jumlah tumbukan molekul, salah. Chamber berubah entalpi, salah. Meningkatkan konsentrasi, salah. Yang benar adalah mengubah ke mekanisme yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Oke, sekian saja dari video pembahasan part 1. Nanti kita lanjut ke part 2 untuk membahas sisanya.